Nah, jadi kita coba ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berikan tepukan. Oke, mati ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan berikan tepukan lagi apakah lampunya akan menyala. Oke, kita coba. Oke, lampunya menyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi teman-teman semua, ini merupakan video pertama aku di YouTube di channel Kreasi Kabel. Nah, jadi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube aku Kreasi Kabel, karena kedepannya nanti di channel Kreasi Kabel ini akan menampilkan video-video yang menarik dan tentunya bisa teman-teman tiru di rumah. Seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi, nah sekarang kita akan membuat lampu yang bisa kita kendalikan menggunakan tepukan tangan. Nah, jadi ini sangat nyocok sekali nih buat teman-teman yang baru bangun tidur tapi males cari saklar karena biasanya gelap. Teman-teman tinggal tepukan tangan seperti ini, maka lampunya akan otomatis menyala. Nah, jadi penasaran banget kan sama bagaimana cara pembuatannya? Nah, jadi sebelum itu ya teman-teman, di sini saya akan memberitahu komponen apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan lampu tepuk ini. Nah, jadi yang pertama itu ada Arduino Uno. Nah, jadi ini bebas ya teman-teman, mau pakai yang Uno seperti yang saya pakai ataupun yang Nano itu terserah teman-teman. Tinggal nanti disesuaikan sama codingannya dan juga port sama boardnya jangan lupa diganti. Berkaitan masalah program, teman-teman tidak usah khawatir karena nanti di deskripsi video saya akan taruh ya, nanti teman-teman bisa ambil di sana. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan relay. Nah, jadi relay yang saya pakai ini adalah relay yang 5 volt ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan satu buah sensor suara ya. Nah, jadi ini biasanya ada dijual di toko elektronika, ataupun kalau teman-teman tidak mau ribet, teman-teman bisa cari di toko online ya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan satu buah lampu. Nah, jadi di sini lampu yang saya gunakan itu 3 watt yang warna hijau ya teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya nih teman-teman tidak mau yang pakai warna hijau, teman-teman bisa pakai yang kuning atau putih, itu terserah, itu juga bisa ya. Ataupun mau yang lebih terang lagi, mau pakai yang 5 watt atau 12 watt itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya di sini kabel jumper ya. Nah, oke, di sini saya juga pakai kabel jumper ya teman-teman. Ini saya pakai 6 biji aja ya. Ini kita sesuaikan nanti. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana merancang atau merakit komponen-komponen yang sudah ada ini. Nah, jadi di sini saya udah siapkan satu fitting lampu sama trip lamp ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan tempel komponennya. Namun sebelum itu di sini saya akan pasang lampunya langsung. Nah, di sini akan saya percepat videonya untuk proses pengeleman untuk komponen-komponen ini. Teman-teman, di sini untuk komponen-komponennya sudah saya lem. Di sini saya menggunakan lem tembak. Nah, jadi sekarang kita akan merangkainya ya teman-teman. Namun sebelum itu di sini teman-teman harus siapkan kabel jumpernya. Nah, di sini kita bagi ya. Ini 3 kabel jumper untuk relaynya sama 3 untuk sensor suaranya. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk yang sensor suara ini ada 4 pin ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini, tapi yang kita pakai itu hanya 3 pin. Yang pertama ada PCC yang plus ini, yang ini. Selanjutnya kita pakai yang ground ini. Nah, jadi yang G ini, nah teman-teman bisa lihat, sama yang analog 0 nih, yang A0 ini atau datanya. Nah, itu aja yang kita pakai. Kemudian untuk relay kita pakai yang 3 pin ini, yang 3 pin inputannya ini. Oke, kita pasang dulu ya kabelnya. Oke, di sini kita akan pasang kabelnya. Yang pertama yang relay ya teman-teman. Nah, ini oke, ini juga teman-teman pasang seperti ini ya teman-teman. Oke, nah yang terakhir ini untuk kabelnya. Nah, oke, selanjutnya di sini ketika sudah semuanya kepasang, teman-teman tinggal cari nih kabel yang PCC yang dari sensor suara yang plus ini sama PCC yang dari relaynya ini. Teman-teman pegang ya. Jadi di sini saya taruh dulu di bawah. Nah, ini untuk yang PCC sensor suara.
sama ini PCC yang relay. Nah sekarang kita cari nih 5 volt yang tegangan 5 volt atau yang PCC dari Arduino. Nah jadi kita hubungkan ke 5 volt yang ini sama yang ini ya. Ini bebas ya teman-teman mau hubungkan yang kabelnya yang mana-mana walaupun kebalik, tapi sama-sama PCC enggak apa-apa ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan ini ke 5 volt sama ini juga ke 5 volt. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini. Nah selanjutnya di sini kita cari yang kabel groundnya. Nah teman-teman cari yang kabel ground yang dari sensor suara. Nah jadi yang ini yang tengah ya. Nah jadi teman-teman pegang kabel groundnya, teman-teman cari ground yang ada di Arduino. Nah ini ada kabel ground kan. Nah teman-teman tinggal colokkan langsung di kabel groundnya yang ada di Arduino. Nah pin yang ground yang ada di Arduino maksudnya ya teman-teman. Teman-teman tinggal colokkan seperti ini, ground yang dari sensor suara dan juga ground yang dari Arduino. Nah sekarang yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk pin datanya ini ya. Untuk pin data yang dari sensor suara teman-teman hubungkan ke analog 0 yang dari Arduino. Nah seperti ini, pin analog 0 yang di Arduino. Nah selanjutnya untuk yang input yang dari yang data yang dari relay yang ini teman-teman hubungkan sama pin digital yang ada di Arduino yang pin 8 ini ya. Kita hubungkan seperti ini. Nah, oke, di sini untuk rangkaiannya semuanya sudah siap. Tinggal teman-teman sekarang hubungkan untuk kabel yang ada di lampu ini, kabel AC-nya ke relay. Jadi di sini kan ada 2 kabel ya, teman-teman. Yang keluarannya dari fitting ini ada 2 kabel ya. Nah, jadi caranya itu teman-teman putus satu kabelnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ini kan ada 2 kabel. Nah, jadi teman-teman putus satu kabelnya seperti ini ya. Nah, sekarang ini tinggal kabelnya yang ini, yang 2 ini. Yang ini sama yang ini teman-teman masukkan ke relay. Nah, di sini kan ada relaynya ya, teman-teman. Di sini ada COM yang tengah nih sama normally close sama normally open yang NO sama NC nya. Ini bebas ya teman-teman mau masukkan kemana, tapi yang di tengah harus tetap ya di COM nya itu. Teman-teman harus masukin satu kabelnya ke COM, sedangkan satunya di sini saya akan masukkan ke normally close nya. Jadi nanti seperti ini ya. Nah jadi ini udah saya hubungkan ya teman-teman, jadinya nanti seperti ini, satu masuk ke COM sama satu masuk ke normally close nya. Nah, jadi ini akan kita colokkan nanti ke listrik AC. Jadi teman-teman harus hati-hati ya karena tegangannya itu besar ya, 220 volt. Oke. Nah selanjutnya ketika semua komponennya sudah terpasang seperti ini, sudah kita rangkai, selanjutnya kita program Arduino nya ya teman-teman. Tinggal kita colokkan kabelnya. Nah jadi kabel ini biasanya nanti ketika teman-teman beli Arduino itu biasanya juga lengkap ya, sepaket sama ini. Nah jadi ini tinggal kita colokkan ke sini teman. Nah jadi seperti ini. Nah satunya lagi menuju ke laptop. Oke teman-teman semua, jadi di sini untuk codingannya ya. Pertama sebelum teman-teman upload programnya, teman-teman hubungkan dulu ya Arduino teman-teman dengan laptopnya. Nah jadi setelah itu di sini teman-teman pergi ke tools ya, teman-teman cari di sini untuk boardnya kita pakai yang Arduino Uno. Nah kalau teman-teman pakai yang Arduino Nano nanti tinggal diganti aja pakai yang ini. Oke, selanjutnya kita klik, kemudian kita cari portnya ya. Kalau di sini saya di laptop saya itu yang kebaca COM3. Nah ini nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kalau udah tinggal teman-teman klik seperti ini. Nah selanjutnya di sini kita upload ya. Nah jadi kalau mau upload kita tekan yang ini. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih proses upload. Nah uploading. Oke, ini udah selesai ya. Nah, seperti itu cara menguploadnya. Semua selanjutnya di sini kita akan mencoba alat yang kita buat ya. Namun sebelum itu di sini kan yang pertama ada sumber yang dari Arduino. Itu kita harus pakein dia adaptor seperti ini ya teman-teman, karena ini harus DC. Nah, jadi kita harus pakai adaptor seperti ini kalau kita mau colokan dia ke listrik 220 volt ya. Nah, jadi teman-teman seperti ini kita pasangkan seperti ini.
Nah seperti ini. Nah baru bisa kita colokkan ke listrik. Nah ini untuk sumber yang pertama. Untuk sumber yang kedua itu dari yang ini ya teman-teman, dari yang terhubung ke relay langsung ke lampu. Ini untuk yang sumber kedua. Nah jadi teman-teman sekarang kita akan coba alatnya. Nah jadi di sana lampunya dalam kondisi menyala ya teman-teman. Nah jadi sekarang kita akan coba berikan dia tepukan, apakah dia akan mati. Nah jadi kita akan kendalikan menggunakan tepukan kita. Nah jadi kita coba ya teman-teman. Nah di sini saya akan berikan tepukan. Oke, mati ya teman-teman. Nah sekarang saya akan berikan tepukan lagi, apakah lampunya akan menyala. Oke kita coba. Oke, lampunya menyala. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan coba di tempat yang terang ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat. Nah jadi di sini ada dua colokan ya. Nah yang pertama yang ini yang 202 volt yang menuju ke lampu, kemudian yang satunya lagi yang menuju ke Arduino yang menggunakan adaptor. Nah jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa tidak ada saklarnya ya teman-teman. Nah jadi nanti kita kendalikan pakai tepukan tangan kita. Nah jadi di sini kita mundurin dulu kameranya. Oke seperti ini. Nah jadi di sini kita akan coba ya teman-teman di tempat yang terang. Nah jadi di sini kita akan coba tepukin lagi. Oke kita coba. Lampunya menyala ya teman-teman. Nah jadi kita coba tepukin lagi, apakah lampunya mati. Nah kita coba. Oke mati ya teman-teman. Sekedar informasi ya teman-teman. Nah jadi di sensor suara ini terdapat boot kecil seperti ini. Ini bisa teman-teman putar ke kiri ataupun ke kanan. Ini fungsinya untuk mengatur sensitivitas pada sensor suaranya. Oke sekian teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.